Saya mengajak kawan-kawan untuk mencoba untuk menganalisa mengapa seorang presiden Prabowo Subianto mengundang para konglomerat ke istana di tengah tuntutan warga negara, tuntutan rakyat, di mana menyebut nama-nama yang terlibat di dalam mega skandal, baik itu skandal korupsi di Pertamina, skandal korupsi di laut, dan skandal korupsi pelanggaran HAM di Rempang. Orang-orang yang hadir di istana itu terlihat nama-nama yang disebut di media-media sosial. Yuk kita coba membangun konstruksi berpikir mengapa seorang presiden mengambil keputusan yang kontroversi di tengah tuntutan rakyat untuk menegakkan aturan, sementara Bapak Presiden mengundang para konglomerat menjadi tamu-tamu kehormatan di istana. Kita coba menganalisa dengan menggunakan beberapa variabel penting. Tentu variabel ini berusaha kita kumpulkan atau kita inventarisir secara objektif. Ini fakta, ini fakta. Kondisi Indonesia hari ini adalah sebuah negara yang secara keuangan porak-poranda, jika tidak ingin kita katakan bangkrut. Bahwa yang jelas keuangan negara kita setelah rezim Jokowi berakhir, keuangan kita sangat mengkhawatirkan secara objektif di internal. Apakah Indonesia ini sebuah negara yang berdiri sendiri? Tentu tidak. Indonesia juga dipengaruhi oleh iklim, situasi, dan kondisi global. Hari ini kondisi ekonomi dunia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Artinya krisis global mempunyai dampak pada keadaan ekonomi negeri ini. Apakah ini mengkhawatirkan seorang presiden? Pasti dia sangat khawatir. Mengapa dia khawatir? Karena Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih 280 juta itu sebahagian besar adalah miskin. Jika mengalami krisis yang panjang, bukan hal yang tidak mungkin akan terjadi gejolak sosial. Jika gejolak sosial itu tidak terbendung dan tidak bisa dipadamkan, artinya pemerintahan Bapak Prabowo tidak bisa selesai sesuai dengan schedule pemilu. Bisa saja berhenti di tengah jalan, dan yang pasti akan terjadi chaos. Atas dasar itu, kemudian Pak Prabowo tentu untuk menyelamatkan negeri ini dari krisis ekonomi ada 3 langkah. Langkah pertama, melihat situasi kondisi ekonomi nasional kita yang saya sampaikan tadi sangat mengkhawatirkan, maka beliau, Pak Prabowo, mencoba melakukan konsolidasi keuangan negara. Dengan apa? Membentuk Danantara itu. Danantara diharapkan sebuah institusi yang bisa menggerakkan ekonomi kita ke depan. Tentu dengan beberapa catatan yang tidak kita bahas dalam kesempatan ini. Kemudian berusaha untuk bisa menolong kondisi ekonomi kita adalah utang luar negeri. Pertanyaannya, apakah kondisi ekonomi dunia yang krisis kemudian mereka juga akan membantu Indonesia? Tentu Indonesia bukan prioritas utama dia. Maka oleh sebab itu Pak Prabowo mencoba untuk melihat ke dalam sumber daya ekonomi mana yang bisa menolong krisis ekonomi kita ke depan. Pengangguran di mana-mana, PHK di mana-mana. Artinya ini beban berat buat seorang Presiden Prabowo. Maka upaya yang beliau lakukan adalah mencoba untuk mengkonsolidasikan, mengajak para pemilik modal, para taipan, para konglomerat untuk menyelamatkan ekonomi negeri ini. Nah, di tengah perjalanan rakyat hari ini yang menuntut keadilan, tentu Bapak Presiden Prabowo mempunyai 2 pilihan. Dan pilihan ini adalah pilihan etis dan pilihan yang sangat sulit. Di satu sisi beliau berjanji untuk menegakkan aturan. Di satu sisi beliau ingin menumpas korupsi. Maka di sisi yang lain dia membutuhkan dukungan dari para konglomerat yang namanya disebut-sebut sebagai aktor intelektual dari mega-mega korupsi yang ada di negeri ini. Ini pilihan yang sulit. Jadi jika beliau memenjarakan atau melenyapkan
atau menghukum orang itu, di sisi yang lain, maka keuangan dari para konglomerat ini tidak bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan ekonomi kita. Apa yang akan terjadi? Memang rasa keadilan publik terjawab, tetapi krisis ekonomi adalah persoalan lain. Inilah yang menjadi catatan besar bagi seorang presiden. Ada dua pilihan tadi. Menghukum mereka, kemudian ekonomi tidak jalan, atau yang kedua, membiarkan mereka untuk dijadikan angsa yang bertelur emas itu, dan mereka ini diharapkan mampu atau bisa menolong ekonomi negeri ini. Ini adalah latar belakang mengapa seorang presiden mengambil pilihan itu dalam rangka untuk menyelamatkan ekonomi negara kita saat ini. Dan ke depan memang ancaman krisis ekonomi pasti akan berkepanjangan. Dari sisi yang lain, bagi kelompok-kelompok kritis mengatakan bahwa itu hanya ilusi seorang presiden. Itu hanya ilusi seorang presiden. Bagaimana dia ingin menyelamatkan pemerintahan ini, tetapi dengan mengorbankan rasa keadilan publik. Itu menurut kelompok-kelompok kritis. Dan ada juga pemikiran, ini pikiran dari saya. Bisa saja seorang presiden mengambil langkah untuk menjawab rasa keadilan publik dengan tetap menghukum mereka, dengan tetap menegakkan aturan. Sekarang ini yang kita sudah lihat, memang Bapak Prabowo mulai mengungkap korupsi satu dan yang lain, hukum orang itu di sisi yang lain. Maka keuangan dari para konglomerat ini tidak bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan ekonomi kita. Apa yang akan terjadi? Memang rasa keadilan publik terjawab, tetapi krisis ekonomi adalah persoalan lain. Inilah yang menjadi catatan besar bagi seorang presiden. Ada dua pilihan tadi. Menghukum mereka, kemudian ekonomi tidak jalan, atau yang kedua, membiarkan mereka untuk dijadikan angsa yang bertelur emas itu, dan mereka ini diharapkan mampu atau bisa menolong ekonomi negeri ini. Ini adalah latar belakang mengapa seorang presiden mengambil pilihan itu dalam rangka untuk menyelamatkan ekonomi negara kita saat ini. Dan ke depan memang ancaman krisis ekonomi pasti akan berkepanjangan. Dari sisi yang lain, bagi kelompok-kelompok kritis mengatakan bahwa itu hanya ilusi seorang presiden. Itu hanya ilusi seorang presiden. Bagaimana dia ingin menyelamatkan pemerintahan ini, tetapi dengan mengorbankan rasa keadilan publik. Itu menurut kelompok-kelompok kritis. Dan ada juga pemikiran, ini pikiran dari saya. Bisa saja seorang presiden mengambil langkah untuk menjawab rasa keadilan publik dengan tetap menghukum mereka, dengan tetap menegakkan aturan. Sekarang ini yang kita sudah lihat, memang Bapak Prabowo mulai mengungkap korupsi satu dan yang lain begitu banyak di semua lini. Kita bersyukur untuk hal itu. Tetapi skandal mega korupsi yang dimana di belakangnya ada para aktor intelektual, ini juga harus ditegakkan. Tidak hanya menyelesaikan korupsi di tingkat baris kedua, baris ketiga, tetapi aktornya perlu sekali kita hukum sesuai dengan rasa keadilan publik. Nah, bisa saja seorang presiden mengambil langkah yang berani. Keberanian dia adalah menjawab tuntutan rasa keadilan publik dan tetap menghukum mereka. Jangan-jangan keputusan seorang presiden yang diharapkan publik itu adalah keputusan yang benar. Dalam hal ini memang mungkin saja Bapak Presiden dan orang-orang di sekitarnya itu tidak mau gambling. Lagi-lagi yang saya ingin katakan, dua pilihan. Pilihan pertama yang tadi mengundang para konglomerat itu, dan itu sudah dilakukan. Tapi ada pilihan kedua, perlu sebuah langkah berani seorang presiden untuk menjawab rasa keadilan publik, dan tugas seluruh instrumen kekuasaan mereka menjelaskan
mengapa presiden mengambil langkah ini, dan kepada seluruh warga negara diperlukan nasionalisme, rasa cinta negeri ini untuk mengatasi persoalan korupsi yang telah menggurita dan tidak pernah ada akhirnya. Salam kepada seluruh tim yang berada di lingkaran kekuasaan, bahwa ada pilihan lain untuk bisa menyelamatkan negeri ini dari krisis ekonomi. Salam perjuangan.